Jadi hari ini mau touring ya, tanggal 5 September, hari Jumat, tanggal merah. Yang peralatan yang disiapin kalau saya mau touring, ini pertama kalinya juga naik motor listrik. Jadi yang pasti Polytron Fox R ya. Ini kita lihat dari sini, bensin nggak ada, adanya baterai 100% ya. Sudah di full charge, terus odometer di 5800 ya start tripnya nanti. Lalu peralatan yang disiapin apa aja nih? Pertama tas gendong 1. Ini yang berharga semua di sini, sarung tangan, pompa angin. Ini kita mau tiup ban dulu habis ini, tripod kalau buat jalan sendirian, kunci rumah ya, sama GoPro 2, satu di helm, satu nanti pasang di sini. Oke, terus balaklava, jaket, pakai yang tipis aja karena lihat tuh siang hari panas banget hari ini. Terus tas buat 3 hari 2 malam, helm tentu aja, ini GoPro mountnya. Terus intercom juga, intercom jadi ini buat denger lagu atau buat komunikasi sepanjang jalan biar nggak bosan. Pastiin udah dicas dulu malam sebelumnya. Terus karena motor saya pakai box belakang, top box ya. Nah ini si box belakangnya nggak terlalu banyak. Ada lampu di sini. Ya lampu buat nerangin kalau buat yang di dalam apa aja isinya. Jas hujan, kantong belanja, topi, sendal jepit, jaket tambahan kalau dingin, sarung tangan pilihan yang lain. Ini tools ya, tools sama lap cunning. Selain itu di bawah bagasi, di dalam jok ya, ini keperluan untuk charging. Jadi ini kabel bisa sampai 3500 watt. Lalu ini fast charger ya, fast charger. Ini converter yang dari mobil, jadi colokan listrik biasa, stok kontak biasa. Oke. Lalu chargernya kenapa segede gini ya? Karena ini fast charging dari si yang umum dipakai buat motor 72 volt atau seperti Polytron Fox R. Nah, isi chargernya kurang lebih kayak gini ya. Jadi ini chargernya tipis dan berat. Ini konektornya, ini power input ya, ini power output. Ini yang satu ke charger, satunya lagi masuk ke motornya. Jadi yang dibawa sepanjang jalan ini kalau nggak pakai ini, pakai charger bawaan Polytron, ngisi penuh dari 0 sampai 100 5 jam. Kalau kita mau touring capek duluan 5 jam buat nungguin bensin dari 0 sampai 100. Tapi kan nanti di sepanjang jalan kita ngisi nggak dari 0 sampai 100 ya, paling ya sekitar 40-50 kita charge. Jadi nanti berhenti mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk pengecasan dari 50 sampai 100%. Ini ya TPMS-nya sudah sesuai ya, depan 31, belakang 34, 35 ya, tipis-tipis lah. Jam 11 saatnya kita jalan. Ini bukan bagian dari video touring kali ini, cuma saya bikin temanya. Kali ini Polytron Fox R, walaupun motor listrik, saya bakal tetap gaspol. Saya nggak mau pakai gaya nyetir eco ataupun irit-irit. Pokoknya kita gaspol semaksimal mungkin. Kita lihat hasilnya kayak gimana nanti ya. 100. Mampir dulu ke si restoran M, take away buat nanti dibungkus. Jadi lagi ngecas, nggak pusing cari makanan lagi. Cheeseburger favorit saya nih, enak ya kalau bawa box ya. Jadi tinggal geletakin gini aja, udah. Oke.
Lanjut perjalanan. Di sini karena temanya kita anti eco ya, nggak akan hemat-hemat. Ini lihat aja rata-rata cruising saya di arteri jalan panjang 66 km per jam. Baterai masih di 100%. Tripnya udah 5,6 kilo. Kita lihat kali ini dari hasil dari charging semalam, kali ini 100 ke 99 nya dapat. Oh pas aja tuh, dapat di 5,7 km tadi ya. Jadi memang udah terbukti anti eco. Saya bakal tetap buka gas terus selama masih memungkinkan, karena ini kali ini bener-bener pengujian si Polytron Fox R. Baterainya saya mau hajar. Kalau oke, nggak pakai sampai mode sport sih, tetap masih mode drive. Tapi berhubung sudah di remap, jadi top speednya bisa di drive bisa tembus dari 60 km per jam ya. Bisa rata-rata sampai 80-85 lah, kurang lebih seperti itu dari yang udah-udah. Tapi nggak nyampe 80 juga sih, kondisi Jakarta jarang sekali bisa narik sampai di 80. Nanti kalau sudah sampai Parung, kita coba bisa sampai 80 atau enggak. Ini sudah sampai sekitar Parung. Kecepatan stabil di ini cruise control ya, kanan kanan di 65 sampai 70 km per jam. Sudah sampai sini lumayan sepi. Tripnya udah 40 km, baterainya 68%. Ini bisa lebih kenceng lagi, cuma lagi-lagi ya, Polytron Fox R itu masalahnya ada di kestabilan chassis, baik shock breaker depan dan belakang. Saya udah ganti ya, yang belakang udah ganti X-Max, yang depan ganti KYB Zeto punya N-Max. Tapi tetap aja depan sih berkurang drastis ya untuk keras bantingannya. Kalau keras itu udah berkurang drastis, tapi tetap getar-getar tuh selalu ada gitu. Gaspol terus ya, anti eco deh pokoknya. Nggak ada ceritanya jalan pelan 45, 40 demi hemat baterai. Nggak, kita gaspol terus. Dari tadi juga udah nyalip banyak banget motor-motor yang lain, motor bensin ya terutama ya. Tuh kayak gini jalannya kan berapa tuh, 40, 50 ya. Ini ada yang sama keluarga juga, mungkin mau liburan. Ini jamnya sholat Jumat jam 12.20 siang. Jadinya ngejar lead lagi-lagi, karena saya nggak bisa berangkat pagi ya hari ini ya. Tadi karena nganterin keluarga dulu ke airport. Mereka liburan, saya juga liburan. Bedanya mereka naik pesawat, saya naik motor kesayangan Polytron Fox R. Jadi bobot berkendara kali ini mungkin sekitar saya sendiri 60 kg. Equipment tas gendong itu 3,5 kilo. Ya total mungkin 75 kilo lah ya. 25 kilo. Ini sudah dekat mestinya. Berapa lama lagi? Kalau udah nyampe sini sih mestinya di bawah 10 kilo ya. 10 menit 6,2 km. Tuh lihat nih, stangnya getar. Kalau jalan mulus stang getar. Nah, stang getar ini bisa beberapa sebab ya, terutama dari sisi karena saya bawa stop box di belakang. Itu sangat menghambat angin. Terus bawa tas juga gendong di belakang kan. Nggak digendong sih, diikat ya tepatnya ya. Tapi biasanya itu bakal tetap pengaruh ke aerodinamika cie. Jadi bobot kendaraan semuanya juga berat ke belakang. Sementara Fox R tuh nggak tahu nih. Jadi sebenarnya center of gravity-nya di mana? Yang pasti kan baterai di bawah deck, jadi mestinya sih aman. Center of gravity tepat di tengah-tengah motor. Ini kayak contohnya sekarang juga saya gas terus ya. 52 km itu sekarang pakai baterainya 55%. Nah kayaknya saya curiga, jadi baterai saya ini kalau udah di bawah 50% dia habisnya lebih cepat daripada 100 ke 50.
Waduh. Goyangnya, goyang dompet. Wah, ada temannya. Sampai di UP3 Bogor. Baterainya 50%, tripnya 57,4. Kita akan lakukan pengisian dulu nih situ. Di charging dia langsung dengung keras gitu ya. Colok situ. Sepi. Temennya mobil-mobil aja nih. Ini ada buat baterai Ionex juga. Yang ini kayaknya swap baterai. Saya kurang tahu ya motor apa ya. Saya kurang familiar buat motor-motor lain. Yang pasti kalau saya pakainya yang itu. Barusan ada user Alfa juga sama Fox R juga, anggota PEVR. Asiknya ya kalau udah bikin stop kontak cabang sendiri kayak begini. Satu buat ke charger, satunya lagi kita bisa pakai buat colokin, ngecas berbagai macam device yang kita punya. Ini saya mau ngecas handphone dulu sekarang pakai ini. Oke, pengisiannya 2,1 kWh. Tadi ngisi bayar 14.000 ya. Tapi ada ongkos administrasi sekitar 3.000 perak mungkin. Dari jadi 11.000, kembaliannya 7.000. Nah, kembalian 7.000 berarti pengisiannya itu cuma bayar 4.000-an perak. Buat jarak lumayan jauh ya. Kita mau lanjutin perjalanan sekarang ke Cipanas. Terima kasih PLN jadi sumber mata bensin. Kita mulai lagi dari 5.869 trip. Ya itu udah jadi 99% ya, habis 5 kilo. Jadi polanya mirip-mirip yang tadi waktu awal berangkat first charge. 1%-nya bisa dari 100 ke 99 dapat 5 kilo. Jadi masih nggak eco ya. Kalau eco itu di 100 ke 99 bisa dapat 89 kilo bahkan. Mulai berasa nanjaknya. Ini gasnya pol. Gasnya pol, kecepatannya ya 60 lah, bisa lah. Pertama kalinya nanjak bawa beban pula ya. Ini nggak boncengan, kalau boncengan berarti lebih berat lagi bisa jadi ya. Ini gasnya pol. Banyak ya motor yang entah turun dari arah puncak tuh, atau seperti saya yang lagi naik. Nanjak terus. Ini 91% trip meter 12,5 kilo. Ini rem depannya mulai kendor lagi berarti nih kalau udah bunyi-bunyi ketek-ketek gitu. Gara-gara di bracket plug and play Fox R ke NMAX nya
salah satu bautnya kaliper kan mestinya ada stoppernya tuh, tapi di situ di lubang bracketnya nggak ada. Jadinya waktu dikencengin murnya otomatis dia ikut buyar, harus dibenerin. Aduh. Foxer ini ban saya nggak standar Ascendo lagi ya. Ini udah ganti, kebetulan pakainya FDR XR Evo kalau nggak salah ya, XR Evo yang medium compound, yang buat harian. Jadi mestinya awet, lumayan awet, nggak terlalu sticky tapi nggak terlalu hard juga, medium compound. Kita masih misi gaspol ya, jadi nggak ada ceritanya hemat-hemat eco driving kecuali di jalan lubang kayak gini aja. Ngikutin kendaraan yang ada di sekitar, mobil-mobil pelan. Sampai di puncak lagi one way, ternyata turun guys. Galau nih, diantara mau tetap itu tapi orang-orang tetap pada naik-naik aja loh. Ya oke, itu mungkin salah satu kelebihan dari motor kalau lagi acara kayak gini ya. Kita ikutan nanjak juga sambil nyalakan hazard. Oke. Ngeden dia. Nggak bisa gaspol dong nih kalau kayak gini caranya. Cewek-cewek lebih berani ya kalau ngerawan arus kayak gini ya. Saya sih asli kicep ngelawan arus coy. Tuh, mobil-mobil dari depan pada kenceng-kenceng. Tuh, pada nggak terima pasti. By the way, ini nanjak. Oh, masih bisa ada gasnya. Masih bisa ada gasnya. Oke, masih bisa ada gasnya. Tetap coba gaspol. Nih betot pol ya. Gaspol nih. Tanjakan Enchanting Valley. Gaspol 60 km per jam. Tuh di depan ada PCX lucu guys. PCX nya ban cacing ceper lagi. Coba lihat lebih deket. Pakai plat Thailand lagi. 999. Ada dua ya. Satu yang hijau, satu yang merah depannya lagi tuh. Tuh. Ban cacing guys. Gunung Mas. Oh, tuh kelompok Honda tuh. PCX Vario. Jaketnya seragam Honda semua. Oranye. Duh, ini kuning-kuning nggak enak. Gedeg gitu. Nah, ini yang terakhir kali kesini hari biasa naik CBR. Di fotonya di abis ini nih. Tuh. Oh, fotografernya lagi nggak ada. Yang ada cuma kita-kita aja. Kalau mau foto sendiri silahkan kayaknya. Kita lanjutin perjalanan ya. Ini jadi tripnya 32 kilo, ngabisin baterai 61%. Semestinya kalau 1% 1 kilo kan 39 kilo tuh. Tapi ini baru 32 kilo. Karena jalannya naik, nanjak. Ini juga saya dari tadi nggak bisa ngebut banget ya, mentok paling 60, itu pun gaspol. Tapi dari tadi belum pernah coba pakai sport mode nih. Kita tetap maintain di drive aja. Jadi ngebut boleh, gaspol bisa, tapi minimalisir pemakaian sport mode. Kecuali kalau lagi nanjak kayak tadi, mau nyalip yang di depan kita, tuh mau nggak mau harus sport mode, karena kalau pakai drive, pakai D, di betot gaspol pun juga tetap nggak bisa balap dia ya. Nih pada kenceng-kenceng.
mobil turunnya. Dan tetap sambil maintain posisi di kiri. Mereka baru lepas dari macet, jadi wajar mereka bisa langsung ngebut-ngebutan gitu. Ini maintain terus posisi di kiri bagi mereka. Weh bangke lu motor lu, udah tahu one way masih pakai cara naik. Ya seperti itu sih, kalau saya yang di posisi mereka juga pasti saya berpikir seperti itu ya. Tapi sebenarnya bisa dipikir-pikir, ya udahlah, motor toh mereka sampai mobil itu turun kenceng-kenceng pun begitu nyampe bawah juga mereka sebenarnya macet lagi. Nyampe Megamendung pun tadi tuh masih macet. Bahkan nyampe Gadok pun sebenarnya macet. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita berbagi jalan ya, kecuali jalan bapak sendiri. Motornya juga pada di kanan. Sayang ya, jadi nggak bisa ngerasain gaspol di sini ya, karena lagi one way turun. Kalau lagi one way naik, enak nih kayaknya bisa gaspol di sini. Oh tuh semua pada motor listrik semua tuh. CUVe ya kayaknya ya. Kayaknya udah mulai bisa gaspol deh. Yuk kita gaspol yuk. Gaspol nih. Asik. Asik, nggak kalah asik sama motor laki 150. Asik. Balik kiri lagi. Gaspol bisa tapi baterainya langsung tiris. Jadi dari sini saya belajar ya, kalau naik motor listrik tanjakan itu, waduh gawat deh pokoknya. Tuh kan, biarin aja, dia ngerasa jalannya dia. Kalau lagi nanjak tetap makan listrik, makan baterai, karena torsi yang dikeluarin harus lebih gede. Jadi jangan terkecoh, oh jaraknya deket nih, cuma 40 kilo sampai charging point selanjutnya, tapi buktinya dari ini kita 35 kilo aja ya. Kalau tadi dari rumah saya contohnya sampai ke UP3 Bogor dengan jarak berapa? 60 kilo. 60 kilo bisa dapet hanya dalam 55%. 45% sekarang dengan jumlah sisa baterai yang sama, tripnya baru bisa sampai separuhnya, 35 kilo. Jadi itulah ternyata ya bahayanya, bukan cuma buat motor listrik, mungkin buat semua kendaraan. Karena waktu nanjak berarti dibutuhkan tenaga yang ekstra ya, tenaga yang lebih buat kendaraan itu naik ke atas. Ini kalau lagi nanjak kayak gini, cruise control gimana bang gitu. Kita coba aja sekarang. Ini contohnya nih, sekarang lagi 39 km per jam nih, kita kasih cruise control nih. Tuh, udah dia bakal nanjak. Dia bakal tetap berusaha buat maintain di 40. Mau sedikit banyak gasnya itu nanti dia yang usaha sendiri. Tuh, jadi saya contoh nih sekarang nih, tangan saya nggak digas loh gitu, tapi dia bisa pertahanin gasnya sendiri. Kecepatan konstan di 40, itu ya enaknya ya. Oh ini ya tenaga saat ya kayaknya ya. Ini serius takut ya. Saya paling jarang banget, anti banget biasanya buat ngelawan arus kayak gini, apalagi kendaraannya turun lagi. Kenceng-kenceng, ini apa lagi? Yo, berani sekali makan jalan. Saya soalnya masih keinget banget ya, dulu ada video lama di sini balapan RX King, terus adu banteng yang nanjak sama turun persis di bekas restoran Rindu Alam situ belokannya. Kurang tahu deh nasib pengendaranya gimana, tapi yang pasti tabrakannya kenceng banget sampai orangnya mental kelempar gitu. Adu kambing soalnya, adu banteng. Puncak pas. Oh, ada SPKLU di sini. Mana? Nggak kelihatan. Kecap ABC. Tuh polisinya ya.
Oh, bisa gaspol akhirnya di sini. Gaspol. Kencang langsung, bos. Lumayan lah, ngegas sedikit. Slow down. Oh iya, bumi aki lagi ya. Habis lagi jalannya, balik melawan arus lagi. Nah, terus selain itu motor listrik itu tidak punya engine brake ya. Kalau CVT kan mungkin masih bisa kita kasih putaran RPM rendah, masih bisa ada engine brake-nya sedikit ya. Ini bener-bener ngandalin rem. Jadi kita harus biasain buat ngeremnya kanan, kiri, depan, belakang, depan, belakang. Kalau nggak, rem kalian kepanasan terus nanti nggak bisa ngerem lagi. Bablas deh, nyemplung. Sampai di PLN Cimacan. Ini kita mau ngecas lagi. Kondisinya jadi baterainya 50%, tripnya di 44 ya. Mau ngecas tadi di tempat motor yang belakang nggak bisa katanya, jadinya ngecasnya yang di sisi depan dulu, sisi mobil. Chargernya pakai Tyson. Panteng di 15 ampere aja, mumpung itu istirahat dulu ke Brasco ada di seberang. Hujan, masih ngecas sekitar 95%, tanggung 30 ampere. Akhirnya hujan guys, hujan lumayan tebel ya. Ini ke PLN Raja Mandala selanjutnya. Kayaknya nggak nyampe 100% deh tadi ngecasnya. Ya 97 ya. 97 trip start dari 5913. Ya oke. Tas waterproof jadi aman. Yang penting lampunya no kaleng-kaleng ya. Tuh. Terang, bisa didobel, jauh, double. Nah gunanya pasang bilet. Oh lumayan dingin, nggak pakai glove, nggak ada yang ketinggalan ya. Seru nih, biar ada ceritanya. Oke, sambil maju. Kalau nggak maju, nggak nyampe Bandung. Oh, hujannya gede nih. Gila, hujannya gila. Gila banget ini. Gila ini pakai bilet aja 2 pasang 4 mata. Jalannya bener-bener nggak kelihatan. Ya oke lah, selain biletnya mungkin warnanya kenapa putih gitu, tapi
Ternyata putih aja tuh cukup. Ditambah ini visor helmnya kena air ya gitu. Ini angkot aja pelan-pelan loh. Di belakang saya nggak ada motor lagi. Ini kecepatan konstan di 40-an dari tadi. Oh, bolong-bolong. Ya, mungkin dalam waktu beberapa kilo ke depan mungkin hujannya udah mulai reda kali ya. Untungnya jalannya turun. Kondisi baterai sekarang dari 97% tadi dari Cimacan. Sekarang di 91, tripnya di 10 kilo. Lumayan hemat karena turun terus. Wow, wow, wow. Gila sih ini hujannya sih. Epic banget hujannya. Tahu-tahu zer gitu. Tadi charger langsung buru-buru diberesin takut basah. Nggak tahu nih, nggak kelihatan juga kalau pakai handphone pasang di holder. Nggak akan kelihatan juga jaraknya sisa berapa kilo. Fokus dulu aja di jalan kalau udah hujan lebat gini. Oke, turunan. Udah masuk Cianjur kota. Dan ini masih tebel banget hujannya. Mobil pada berani kenceng-kenceng. Kayaknya hujannya bakal awet nih sampai PLN Raja Mandala Cipatat ya. Gile. Visibility nyaris 0. Sayang sekali, ternyata GoPro dan kabel audio saya mulai error kemasukan air hujan. Jadi karena setup kamera dan kabelnya sangat terbuka ya, nggak ada tutupnya. Jadi kalau ada hujan seperti ini, ada resiko di antara rekamannya rusak, atau GoPro-nya atau mic adaptornya yang rusak. Sementara itu, untuk kondisi hujan seperti ini, sebetulnya saya sudah cukup terbiasa. Jadinya saya malah suka kalau nyetir motor dalam kondisi hujan karena trafficnya jadi sepi. Hanya aja pastiin kalau kaca helm kalian itu sudah dikasih sealant biar water resistant ya. Jadi airnya tuh nggak selalu awet nempel di kaca helmnya. Di sini ditemui ada genangan, banjir sedikit karena hujannya lebat sekali ya. Ini jadi salah satu nilai positif motor listrik. Nggak usah khawatir kemasukan air ke ruang mesin. Akhirnya kondisi jalannya sudah mulai kering atau hujannya belum sampai sini. Jadi tadi kehujanan sekitar 33 km ya. Lumayan lama. Saya sampai lost position. Ini baru nemu ada ikan bakar gorejak. Berarti sebentar lagi udah hampir sampai di Raja Mandala atau Cipatat. Baru juga sampai di WLP Raja Mandala. Nyampe 3 kali harus berhenti, start gara-gara kehujanan di sini. Karena nggak ada kanopinya. Ini tadi sama bapak security, baik hati, mobil digeser biar bisa ngecas di dalam sini. Ini jadi masukan buat PLN Raja Mandala ya, pasangin dong kanopinya di sini. Biar kalau teman-teman komunitas motor listrik mau
ngecas gitu, jadi nggak kepanasan, nggak kehujanan ya. Karena tadi harus beberapa kali loh sampai restart. Ini lagi start charging lagi ya. Memang masih ada sih sebenarnya sih di 73%. Tapi nanggung, nanti nggak nyampe Bandung, biar nih sekalian bisa nyampe Bandung, nggak usah berhenti di Padalarang lagi. Ruang tunggunya juga enak, security-nya baik hati. Yuk, PLN Raja Mandala yuk, bisa yuk. Basah semua, baju sampai celana tembes lagi ya. Bawah celana udah nyampe di dinding ya, pakai sandal jepit dari bayi. Balaklava basah, jas hujan sudah pasti basah, GoPro juga basah semua pastinya. Tapi intercom hebat sih. Memang salah satu catatan minus kalau motor listrik tuh ya, nggak bisa ngecas kalau kehujanan. Ini juga kondisinya kayak gini. Ini biar nggak ketetesan. Padahal dia panas loh ini. Ini hebat ya, tadi sempat kehujanan kan. Semoga aman ya, baru dipakai sekali jalan. Jadi kuncinya adalah, kan dia panas nih. Kalau panas kan berarti airnya pada takut semua. Ini juga aman. Ini tadi udah sempat sampai 80, jadi 30 ampere saya kecilin jadi 10 ampere lagi biar padat lagi ngisinya. Habis ini biar nggak usah berhenti di Padalarang lagi. Nah, ini ruang tunggunya di Raja Mandala tuh hebat loh. Ini AC-nya nyala terus, jadi selalu adem. Tuh, AC nyala, tempat duduk ada. Ini juga boleh diambil snack kayak begini kalau mau. Jadinya bener-bener pelayanan PLN buat kita yang nungguin ngecas motor listrik, the best deh pokoknya deh. GoPro cadangan karena GoPro yang black ada kendala teknis, kayaknya kena air deh. Kita lanjutin perjalanan ya.
Sampai juga akhirnya 40 km pas 60% dari 100%. Odometer di 6002 ya. Jam 9.59 malam. Penuh. Kurang lebih demikian perjalanan saya dari Jakarta Barat menuju Bandung di area Lewi Panjang tepatnya. Perjalanan saya hari ini dari jam 11 siang sampai jam 10 malam tidak terlalu capek karena sebetulnya sudah diberi waktu istirahat, waktu charging di kantor PLN waktu kita mampir-mampir tadi. Oke, sekian dulu untuk part 1 dari video touring saya. Kita lanjutkan untuk part kedua untuk hari kedua dan ketiga saya di Bandung ya. Terima kasih telah menonton.